Assalamualaikum, apakah benar ini siswa yang bernama Widiawati? Waalaikumsalam, iya Bu, benar. Ada yang bisa saya bantu? Oh iya, benar. Jadi gini, kedatangan ibu yang pertama ingin silaturahmi. Nah, yang kedua itu ibu ingin bertanya-tanya sedikit tentang karir dan cita-cita Mbak Dia ini ke depannya. Oh, kalau boleh tahu, Mbak ini sekolah di mana ya? Kelas berapa? Saya kelas 12 dan saya bersekolah di MA Rodotul Huda, Lampung Tengah. Untuk pandangan saya, untuk cita-cita itu pandangan saya ke depan itu mau pinginnya jadi dosen, tapi kan nggak tahu sih, masih pandangan juga belum pasti juga. Tapi kalau untuk saat ini saya pingin banget jadi dosen. Jadi dosen. Kenapa sih Mbak kok pingin jadi dosen? Alasannya itu kenapa? Kan masih banyak nih kayak seperti ustadz, terus perawat gitu kan, banyak yang mau jadi perawat kayak gitu. Kok Mbak pinginnya jadi dosen? Kan dosen itu saya lihat sih tugasnya itu tuh banyak gitu loh, nggak cuma ini nggak seperti guru gitu. Kalau menurut saya sih dosen lebih enak daripada guru ya, karena dosen itu tuh kita memberi wawasan terhadap orang yang sudah dewasa, sudah besar. Jadi tuh tanpa kita mengarahkan juga si anak-anak tuh udah ada yang langsung paham. Sedangkan murid tuh langsung, kalau di guru-guru biasa kayak di sekolah SMP, SMA itu kita lebih ekstra. Kalau dosen tuh nggak terlalu capek, menurut saya seperti itu. Seperti itu. Kalau misal seandainya itu orang tua Mbak itu mendukung atau tidak sekarang Mbak, cita-cita Mbak ini ingin menjadi dosen gitu? Oh, tentu orang tua saya sangat mendukung saya ketika saya ingin jadi dosen. Sebenarnya orang tua saya tuh nggak terlalu menekan anak-anaknya sih. Iya. Cuma tergantung ya anaknya pengen jadi apa ya mereka lah ikut. Yang penting kita belajar yang benar, nggak usah anaknya, itu aja orang tua saya sih. Setuju aja ya. Kalau misal seandainya orang tua Mbak itu tidak setuju dan salah satu misal seperti ayah itu ingin Mbak itu menjadi perawat, ibu pengen Mbak itu ingin menjadi seperti guru kayak gitu, itu gimana Mbak? Apakah ingin meneruskan cita-cita Mbak atau gimana? Ya saya harus meyakinkan kedua orang tua saya bahwa saya tuh benar-benar menjadi dosen. Saya berarti harus dari situ, saya berarti harus belajar lebih giat lagi biar supaya orang tua saya tuh mendukung saya loh. Jadi ketika orang tua saya tiba-tiba tidak memperbolehkan saya di itu pengen jadi dosen itu, kita tuh harus sebenarnya tuh harus banyak belajar, dan kita tuh harus buktikan bahwa kita tuh bisa. Jadi orang tua kita itu otomatis jadi seperti ini gitu. Jadi Mbak ini nanti harus meyakinkan kedua orang tua Mbak bahwa Mbak itu tuh bisa, saya lo bisa menjadi dosen gitu, harusnya kayak gitu ya. Harus meyakinkan kedua orang tua Mbak. Iya, kan juga ada si anak yang tiba-tiba orang tua ngomong nggak usah jadi ini, tapi kan langsung anaknya down. Kalau kita tuh sebenarnya nggak down, langsung aja bukti kita belajar kalau kita tuh benar-benar bisa. Jadi nggak semua keinginan kita harus itu sama orang lain loh, dihandle sama orang lain kan jadi susah. Ya benar. Mbak mau tanya, ini Mbak udah sekarang kan Mbak kelas 12 ya. Nah, kelas 12 Mbak sebelumnya udah pernah belum sih nyoba-nyoba buat daftar kuliah di mana? Di Unila kah? Apa di Jogja kah? Apa di Semarang? Kalau saya kemarin baru nyoba daftar di Makassar, tapi juga belum tahu sih. Soalnya kemarin cuma nyoba doang. Orang katanya kan pendaftaran angkatan 2022 udah kebuka, jadi saya nyoba daftar di universitas yang ada di Makassar. Saya juga nggak tahu ini yang di mana. Karena kan kalau universitas yang ada di Lampung itu saya kurang paham sih. Belum ada informasi juga kalau udah dibuka atau belum. Yang udah dibuka itu menurut saya itu yang di luar Pulau Jawa udah pada dibuka sih pendaftaran. Kalau untuk wilayah Lampung saya nggak tahu, soalnya saya juga yang tahu juga belum ketemu, belum ada yang dibuka katanya. Belum ada info ya Mbak ya? Iya. Dari sananya. Gitu. Jadi Mbak ini udah yakin gitu kalau cita-cita Mbak itu pingin diteruskan untuk menjadi dosen gitu, akan Mbak kejar gitu. Apakah Mbak nanti suatu saat di setengah perjalanan Mbak, saya pingin jadi ini aja lah, nggak mau ini, berubah aja pikiran saya, nggak jadi dosen, saya lihat-lihat kok dosen kok terlalu rumit banget, terlalu panjang banget perjalanannya gitu. Untuk saat ini sih enggak, karena saya kan minat banget sih pengen jadi dosen, jadi saya nggak mikirnya yang seperti itu. Tapi juga nggak tahu juga sih ke depannya gimana. Cuma sekarang pikiran saya juga intinya saya pengen jadi dosen gitu aja. Iya Mbak, padahal kan dosen itu
kayak gitu ya, apa gimana, liburnya juga jarang gitu loh. Mbak kok ini banget sih gitu maksudnya, nggak ada cita-cita lain. Mbak sekarang kelas 12 apa, MA apa ini SMK? Saya di madrasah. Oh di madrasah ya. Mbak sama sambil mondok ya? Iya. Mbak ngapa nggak ngambil ini aja, nggak maksudnya kayak ustadz gitu aja, kan banyak. Abis itu maksud saya Mbak ngabdi atau gimana gitu kan, Mbak udah lama di situ gitu. Kalau jadi sebagai ustazah itu saya nggak tertarik sih dari dulu juga. Saya kan di pondok juga cuma mendalami ilmu yang belum saya tahu sih. Kalau sebagai ustazah itu saya kurang minat, saya minatnya di jalur umumnya. Oh jalur umumnya. Ya itu memang kalau jadi ustadz itu harus mendalami dulu ya, kalau yang menurut ustadz-ustadz sebelumnya, maksudnya kayak kakak tingkat gitulah yang sudah menjadi ustazah gitu. Oh gitu. Nah terus ibu mau tanya lagi nih, kira-kira Mbak ini mau jadi dosen apa? Saya sih sekarang minatnya jadi dosen bahasa Inggris, tapi ya nggak tahu sih. Tapi memang kalau dosen bahasa Inggris tuh saya tuh dari SD sampai sekarang tuh suka banget sama pelajaran bahasa Inggris, jadi tuh saya pingin banget jadi dosen bahasa Inggris kayak gitu. Jadi Mbak ini suka bahasa Inggris dari sejak SD gitu ya, ingin meneruskan bahasa Inggris itu buat kedepannya gitu. Iya kan, juga kan itu sih sekarang bahasa Inggris kan jadi bahasa internasional. Iya. Jadi tuh ketika kita di luar itu enak loh kalau ngomong sama orang yang misal dari luar Indonesia kan biasa banyak sih, jadi itu enak. Nah makanya itu saya tuh pengen banget berminat. Iya. Itu udah sebelumnya Mbak ini mau jadi dosen kalau misal nih mau di Lampung sini aja atau keluar Lampung? Pengennya sih di luar Lampung. Kenapa? Ya karena menurut saya tuh pengen cari kawasan yang lebih aja kali ya. Saya kan dari dulu juga di Lampung loh, jadi pengen aja gitu tidak jadi dosen di luar Lampung gitu. Mbak Dia ini yakin atau belum sih? Udah yakin 100% apa masih berapa persen untuk menjadi dosen bahasa Inggris? Yakinnya sih 90% sih Mas Yan. 90%? Iya. Nah terus yang 10%-nya kemana? Ya kan gini ya, orang kan nggak tahu sih. Ya saya yakin aja sih kalau saya tuh pengen banget jadi dosen itu. Iya. Tapi kan kita nggak tahu nentuin. Tiba-tiba besok kedepannya saya pingin jadi ini kan juga nggak tahu. Jadi tuh keinginan saya jadi dosen tuh baru kurang lebih ya 90% sih. Yang 10% masih ngambang karena juga kan saya masih belum rada yakin, karena gimana ya, namanya juga manusia sering berubah-ubah. Ya hari ini kita ngomong ini nggak tahu hari besok kan juga udah berubah, kita juga nggak tahu sih. Iya benar. Tapi kalau menurut saya nih, kalau memang dalam hati Mbak ini benar-benar ingin menjadi dosen apa tadi? Bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris Mbak ini harus mendalami dulu yang pertama bahasa di luar sana, nggak cuma bahasa Inggris loh ya. Kalau Mbak mau jadi dosen, nggak cuma bahasa Inggris, bahasa apa ya? Yang lainnya juga lah intinya, gitu maksudnya. Terus kalau bisa Mbak ini udah pernah kursus belum? Kursus kayak bahasa Inggris gitu? Dulu sih pernah waktu SD, tapi cuma 1 tahun doang. Habis itu kan saya kan karena SMP-nya saya di pesantren, jadi kan langsung saya putus aja tuh, saya kursus dulu itu. Kalau di dalam pesantren itu emang kayak nggak ada kayak abis pulang sekolah atau gimana kursus gitu, nanti siangnya kalau nggak sorenya ngaji gitu, apa nggak ada? Enggak, kalau kita kan sekolah cuma sampai jam ya dari pagi sampai siang ya. Sebelum dulu tuh kita udah pulang. Jadi habis dulu udah kegiatan pondok, jadi udah nggak bisa kayak gitu-gituan lagi. Gitu. Kalau guru bahasa Inggrisnya itu enak apa enggak sih? Kita kalau misalnya nih, kalau seandainya Mbak mau iseng lah, mau kursus gitu, dianya udah pernah ngomong gimana gitu belum? Pernah. Dia pernah ngomong, cuma kan kita orang karena kita juga sibuk di pesantren, jadi kita nggak langsung ngiyain guru kita sih. Cuma mungkin kalau masa kursus itu ketika kita mau ulangan apa gitu, guru nawarin. Kalau soal kursus emang harus kursus biasa kayak les gitu. Iya. Kita nggak pernah, karena kita pulang ke pesantren itu udah langsung kegiatan pondok. Iya, jadi kita nggak bisa.
kalau kita udah masuk pesantren ya kita fokus sama di ngajinya daripada kita bagi-bagi yang lain. Umum. Iya. Berarti ini ya, apa kalau di pesantren itu dia apa 90%-nya lebih ke ininya gitu ya, ke 100% iya, malah 100% malah pesantren, ya. iya. Oh gitu. Jadi umumnya itu cuma sedikit gitu ya, Iya. mau belajar umumnya. Oh gitu, ya. Jadi gini, kalau memang Mbak yakin ingin menjadi dosen bahasa Inggris, yang pertama Mbak itu tuh harus mendalami, yaitu tadi yang saya bilang tadi, mendalami bahasa-bahasa Inggris, bahasa lainnya gitu. Nah yang kedua itu Mbak habis lulus ini, ya paling nggak 2 atau 3 bulan itu kursus gitu loh maksud saya, kursus bahasa Inggris itu tadi gitu. Nah nanti kan nggak mungkin langsung lulus ini langsung kuliah gitu kan, nggak mungkin. Paling Mbak mau milih-milih dulu di mana gitu yang Mbak ini apa sukai, kampus di mana gitu, kursus dulu maksud saya, apa 2 bulan atau 3 bulan gitu. Nah setelah itu Mbak baru masuk kuliah. Tapi ya balik lagi, Mbak itu harus bisa mengimbangi gitu loh. Jadi dosen itu nggak seenak yang kita bayangkan Mbak, bener aja, bener kalau menurut saya itu. Jadi dosen itu kita itu harus sabar banget, harus bisa menerima gitu. Apalagi mahasiswa sekarang Mbak, saya juga ya pernah jadi mahasiswa soalnya. Kalau mahasiswa nggak enak dibilangin itu ngeyel, rasanya pingin banget, gitu rasanya. Terus ya balik lagi, apa harus bisa menerima lah intinya, gitu. Gimana Mbaknya? Ya, saya maksud apa yang dikatakan sama Ibu. Iya. Jadi makasih atas saran. Ya Mbak, sama-sama. Dan semoga cita-cita Mbak ini bisa tercapai dan Mbaknya ini bisa menjadi orang yang berguna buat semua gitu. Ya, makasih Bu. Iya, sama-sama.